Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam kepada Bapak dosen dan para audiens yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Kadek Dian Nilawati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis organisasi PT Unilever. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan adalah berikut. Pada bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah. Pada bab 2 ada 6 pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, penerapan prinsip tata kelola yang baik di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, pengelolaan keberlanjutan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, mekanisme identifikasi, pengelolaan, dan pengurangan risiko operasional keuangan dan lingkungan. Yang keempat, penerapan kode etik dan kepatuhan terhadap hukum. Dan yang kelima, keamanan dan kualitas produk. Yang keenam, kata rekomendasi untuk peningkatan masa depan. Dan bab yang terakhir, yakni kesimpulan. Adapun latar belakang yang ingin saya sampaikan pada makalah ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk, UNVR, adalah perusahaan publik yang terkenal di Indonesia. Dibentuk pada tahun 1929 setelah menggabungkan dua perusahaan kecil, Level Brothers dan Margarine Uni. Perusahaan ini memiliki berbagai macam produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Unilever memiliki fokus yang kuat pada keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan operasinya dan mencapai hasil yang lebih baik. Unilever Indonesia juga telah mengatasi berbagai tantangan seperti perubahan ekonomi global, kenaikan harga, dan permintaan konsumen akan produk yang ramah lingkungan. Perusahaan juga telah berkontribusi dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi isu-isu tersebut. Unilever Indonesia juga berfokus pada inovasi dan kolaborasi, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasinya. Perusahaan ini juga telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk inovatif yang memerlukan kebutuhan konsumen dan mendukung agenda keberlanjutan. Unilever Indonesia juga telah berhasil mempromosikan keberlanjutan melalui Sustainable Living Plan atau yang disingkat dengan USLP yang berfokus pada tanggung jawab terhadap lingkungan dan praktik hidup yang berkelanjutan. Perusahaan ini juga telah diakui atas komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Baik, lanjut dengan rumusan masalah. Adapun rumusannya masalah yang telah saya susun di sini ada 6. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip tata kelola yang baik di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana PT Unilever Indonesia Tbk dalam mengelola keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme PT Unilever Indonesia Tbk dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko operasional, keuangan, dan lingkungan. Yang keempat, bagaimana penerapan kode etik dan mekanisme dalam PT Unilever Indonesia Tbk untuk kepastian dalam kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada. Yang kelima, bagaimana PT Unilever Indonesia Tbk menjaga suatu keamanan dan juga kualitas produknya untuk memenuhi harapan dari konsumen. Dan rumusan masalah yang terakhir, yakni apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan tata kelola, keberlanjutan, dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dari makalah ini. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah saya rancang di sini, tujuan masalahnya juga ada 6. Yang pertama, menganalisis penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, mengidentifikasi strategi keberlanjutan yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk.
Yang keempat, mengkaji implementasi kode etik dan mekanisme pengaduan masalah yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kelima, menilai langkah-langkah yang dilaksanakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk dalam menjaga keamanan dan kualitas produk. Dan tujuan yang terakhir, memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan dari tata kelola perusahaan, keberlanjutan, dan inovasi kepemimpinan di PT Unilever Indonesia Tbk. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni penerapan prinsip tata kelola yang baik di PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk berkomitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, berfokus pada pemangku kepentingan, kemandirian, dan kepercayaan perusahaan, memastikan semua pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan mengoperasikan sistem manajemen yang kuat yang menyediakan keputusan langsung dan keputusan komisaris. Memastikan semua keputusan strategis dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Perusahaan juga memprioritaskan isu-isu sosial dan lingkungan, dengan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan membina hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan menggunakan analisis SWOT dan PESTEL untuk merencanakan strategi bisnis yang menyeimbangkan sumber daya internal dan eksternal, memitigasi risiko, dan mendorong tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pengelolaan keberlanjutan dalam kegiatan operasional. PT Unilever Indonesia mengintegrasikan upaya keberlanjutan melalui Unilever Sustainable Living Plan atau yang sering disingkat dengan USLP, yang berfokus pada perlindungan lingkungan, memperdayakan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Perusahaan berkomitmen mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui inovasi dan proses produksi yang efisien. Perusahaan juga mempromosikan kelestarian lingkungan melalui inisiatif Green and Clean. Perusahaan juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menciptakan dampak lingkungan yang lebih positif, termasuk program-program yang bertujuan untuk melindungi emisi karbon, mempromosikan kesadaran lingkungan, dan mendukung masyarakat lokal. Pembahasan selanjutnya yakni mekanisme identifikasi, pengelolaan, dan pengukuran risiko operasional keuangan dan lingkungan. PT Unilever Indonesia bertujuan untuk mengatasi tantangan bisnis yang kompleks dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif. Hal ini mencakup identifikasi risiko, mitigasi, dan pengembangan strategi adaptif. Perusahaan menggunakan analisis SWOT dan PESTEL untuk mengidentifikasi risiko. Seperti perusahaan kebijakan pemerintah, volatilitas ekonomi, dan dampak perubahan iklim, mitigasi risiko operasional melibatkan penggunaan AI untuk mengefisiensi proses, diversifikasi produk, dan inovasi untuk memitigasi risiko, meningkatkan kebijakan internal, dan berinvestasi dalam teknologi lingkungan. Selanjutnya, penerapan kode etik dan kepatuhan terhadap hukum. Perusahaan ini memiliki kode etik yang jelas. Kode etik meliputi panduan perilaku kerja, anti korupsi, dan juga pelaporan terhadap pelanggaran. Perusahaan ini juga menerapkan sistem whistleblowing yang diimplementasikan untuk memastikan setiap pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan internal yang ada dapat diidentifikasikan dan juga ditangani secara transparan. Perusahaan ini juga memberikan pelatihan reguler terhadap karyawan untuk memastikan bahwa setiap karyawan patuh terhadap hukum yang berlaku. Perusahaan ini sangatlah memiliki kode etik yang sangat ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan sertifikasi halal dan juga sudah BPOM. Juga, dalam perusahaan ini selalu melibatkan
stakeholder agar mampu meningkatkan transparansi dan juga membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Program CSR dan komunikasi terbuka digunakan untuk atau dengan masyarakat adalah cara perusahaan ini menyelesaikan masalah sosial dan juga masalah etika. Yang kelima, keamanan dan kualitas produk. Pada perusahaan ini, pemenuhan harapan terhadap konsumen menjalankan sistem kontrol kualitas yang dimana ketat pada setiap tahap produksi. Perusahaan ini juga mengikuti standar keamanan internasional dan juga keamanan nasional. Dalam keamanan ini dipastikan bahan baku terbebas dari zat-zat berbahaya dan beracun, dan juga melakukan audit reguler terhadap pabrik dan mitra pemasok. Seperti yang kita tahu, kualitas dari produk perusahaan ini dapat dilihat dari motonya, yang dimana mereka mempergunakan teknologi canggih dan memantau meningkatkan proses produksinya. Produk-produk yang telah dirancang seperti Pepsodent dirancang untuk memenuhi dan kebutuhan semua konsumen dalam sebuah kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Pembahasan yang terakhir yakni rekomendasi untuk peningkatan masa depan. Transformasi digital merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital untuk manajemen risiko dan efisiensi operasional. AI dapat membantu memprediksi kebutuhan pemasakan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Inovasi produk berfokus pada kelestarian lingkungan dan dampak sosial, yang melibatkan produk ramah lingkungan dan juga kehidupan yang berkelanjutan. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan strategis dapat menghasilkan kerja yang lebih kolaboratif dan meningkatkan motivasi. Kolaborasi strategis dengan badan-badan pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi internasional yang dapat mempercepat implementasi inisiatif. Integrasi teknologi dalam tenaga kerja dapat menghasilkan efisiensi operasional yang lebih baik dan diverifikasi produk, sehingga meningkatkan daya saing di pasar. Lanjut ke bab yang terakhir, yakni bab 3 penutup. Kesimpulan, PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap lingkungan, kemandirian, dan keadilan. Perusahaan ini telah menjadi perusahaan yang diakui dan dihormati di Indonesia, yang mampu menciptakan berbagai nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas, mekanisme check dan balance, serta komitmen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. PT Unilever Indonesia juga bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta mengatasi benturan kepentingan dan memberikan solusi yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan konsumen. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai analisis organisasi PT Unilever Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya pamit undur diri.